Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Memasuki bab yang keempat, Babul Khauf Minasyirki, bab takut terhadap kesyirikan. Maksud bab ini adalah penjelasan tentang bahaya dosa syirik yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada kita agar kita takut, dan wajib bagi kita untuk takut. Wajib bagi kita untuk takut terjerumus dalam dosa syirik, sehingga kita kemudian berhati-hati, waspada, jangan sampai kita memasuki perangkap-perangkap kesyirikan. Jangan sampai kita mendekati perbuatan dosa-dosa syirik, apalagi melakukannya. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bab ini 5 dalil, 2 dari Al-Quran dan 3 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita bahas dalil-dalilnya, sedikit kita jelaskan tentang definisi syirik. Maka syirik itu terbagi 2, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar definisinya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa kekhususan bagi Allah itu? Ada 3 secara garis besarnya: rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Jadi seseorang yang melakukan dosa syirik itu apabila dia samakan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Dia samakan Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Karena semua selain Allah adalah makhluknya. Seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa dia samakan? Dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Contoh dalam rububiyah, apabila seseorang meyakini ada pencipta selain Allah, atau ada yang menguasai alam ini selain Allah, walaupun hanya sebagiannya, atau ada yang mengatur urusan seluruh makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik dalam rububiyah. Contoh syirik dalam uluhiyah, ketika seseorang meyakini atau membenarkan peribadahan kepada selain Allah, atau ketika seseorang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah. Apakah ibadah itu sholat, atau berdoa, atau menyembelih, atau ibadah-ibadah hati seperti tawakal? Barang siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, maka itu syirik dalam uluhiyah. Contoh syirik dalam al-asma was sifat, syirik dalam nama Allah. Mereka namakan Allah dengan Bapa, nama yang hanya pantas diberikan kepada makhluk. Dan mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu punya anak. Ini syirik dalam nama dan sifat Allah sekaligus. Menamakan Allah dengan Bapa, bukan dengan namanya yang sebenarnya, nama yang hanya pantas diberikan kepada makhluk, dan mensifatkan Allah dengan sifat
punya anak. Sifat yang hanya pantas dimiliki oleh makhluk. Atau sebaliknya, makhluk yang disifatkan dengan sifat Allah. Seperti kalau seseorang meyakini ada manusia yang tahu perkara gaib, karena dia orang pintar, karena dia hebat, sehingga dia tahu perkara gaib, maka berarti manusia itu dia telah samakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh syirik besar semuanya. Definisi dan contoh syirik besar. InsyaAllah ta'ala di kitab ini nanti ada perincian-perincian lebih detail. Ini contoh saja untuk menjelaskan definisi. Adapun syirik kecil, apa definisinya? Jemaah sekalian, memahami definisi ini penting sekali. Karena dengan mengetahui definisi saja, kita sudah bisa mengenal kesyirikan. Dan kita bisa membedakan mana syirik besar, mana syirik kecil, mana dosa besar, tapi bukan syirik. Ini penting memahami definisi. Adapun syirik kecil, maka ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Definisi yang pertama, ma atlaqahu syar'u ala annahu syirk wa lam yablugh ila darajati asyirkal akbar. Wa lam yablugh ila darajati asyirkil akbar. Yang dinamakan oleh syariat sebagai syirik, tapi tidak sampai tingkatan syirik besar, maka itu adalah syirik kecil. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Bersumpah dengan selain nama Allah bukanlah penyembahan kepada makhluk yang namanya digunakan untuk bersumpah. Maka syirik di sini adalah syirik kecil. Ini contoh. Dinamakan oleh syariat sebagai syirik, tapi tidak sampai tingkat syirik besar. Maka berarti itu adalah syirik kecil. Definisi yang kedua, dan ini lebih umum dan lebih mudah untuk mengenal syirik kecil. Kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua jalan yang mengantarkan kepada syirik besar. Definisi yang kedua, syirik kecil itu adalah semua yang menjerumuskan kepada syirik besar, maka itu sudah termasuk syirik kecil. Dan rincian dosa-dosa syirik kecil juga insya Allah akan kita bahas dalam bab-bab yang akan datang. Baik, ini secara singkat definisi syirik besar dan syirik kecil dan beberapa contohnya. Kita masuk dalil yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih kecil atau lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa terdapat dalam dua ayat, 48 dan 116. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita dosa syirik tidak terampunkan. Menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan orang-orang yang berbuat dosa syirik tidak akan diampuni dosa mereka. Akan tetapi maksud ayat ini kalau mereka tidak bertobat sampai mati. Sedangkan dosa lain kata Allah, asalkan tidak sampai derajat kesyirikan ataupun kekafiran, maka masih mungkin diampuni oleh Allah. Maksudnya walau pelakunya enggak bertobat, walau sampai mati dia enggak bertobat, asalkan dosanya bukan dosa kesyirikan dan kekafiran,
masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak dan sebesar apapun itu. Kita seringkali ngeri mendengarkan besarnya dosa riba. Tapi ternyata ayat ini mengabarkan kepada kita, dosa riba itu mungkin Allah ampuni walaupun pelakunya nggak bertobat. Tapi dosa syirik tidak terampunkan, menunjukkan betapa dahsyatnya dosa syirik itu. Kalau dosa riba saja sudah mengerikan, bagaimana lagi dengan dosa syirik? Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk tipuan setan kepada hamba, kepada seorang manusia, kalau dia takut terjerumus riba, tapi dia nggak khawatir terjerumus syirik. Tipuan setan. Kalau dia berjuang habis-habisan memberantas riba, tapi dia nggak berjuang untuk memberantas syirik. Ini juga tipuan setan untuk para dai, para ustadz. Jadi jangan sampai kita menganggap ada dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan dan kekufuran. Karena Allah mengabarkan dalam ayat ini dosa syirik tidak terampunkan, sementara dosa lain sebanyak dan sebesar apapun mungkin Allah ampuni kalau Allah menghendaki, walaupun pelakunya nggak bertobat. Sebut dosa apa saja. Membunuh lebih mengerikan lagi, dosa yang sangat besar, tapi ternyata mungkin Allah ampuni, asalkan pelakunya tidak menghalalkan pembunuhan itu. Karena menghalalkan perbuatan yang haram itu juga syirik, sebagaimana insya Allah akan datang nanti babnya. Menghalalkan perbuatan yang haram itu juga syirik. Ada orang nggak makan riba, tapi dia bilang riba tuh halal, maka dia musyrik. Jadi sebanyak dan sebesar apapun dosa itu, masih ada harapan diampuni walau pelakunya tidak bertobat. Tapi dosa syirik tidak terampunkan, menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik itu, betapa murkanya Allah kepada orang yang berbuat dosa syirik. Dan apabila dosanya tidak terampunkan, maka dia pasti masuk neraka. Bukan hanya pasti masuk neraka, dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Sedangkan pelaku dosa yang lainnya, selain dosa kesyirikan dan kekafiran, andaikan Allah masukkan ke dalam neraka, dia tidak kekal. Dia tidak kekal. Jadi ayat ini kan mengajarkan kepada kita faidah penting juga. Pelaku dosa sebesar apapun nggak boleh dikafirkan, asalkan bukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Lalu bagaimana nasibnya di akhirat? Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa bedanya kalau begitu? Pelaku dosa syirik diazab, pelaku dosa besar yang Allah kehendaki diazab juga diazab. Bedanya adalah para pelaku dosa besar itu selama bukan kesyirikan dan kekafiran, andai mereka diazab, maka azab mereka tidaklah kekal. Tidaklah kekal. Karena Allah juga mengabarkan dalam banyak ayat, yang kekal di neraka, yang tidak mungkin masuk surga selama-lamanya, hanyalah orang-orang yang berbuat dosa syirik. Di antaranya di surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Nanti akan kita bahas juga dalam bab syafaat. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah orang yang mentauhidkan Allah, yang membersihkan dirinya dari kesyirikan dan kekufuran. As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kata Nabi SAW,
orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maksudnya orang yang mentauhidkan Allah, yang menjauhi semua dosa syirik. Adapun orang-orang musyrik, kata Allah, wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Di ayat yang lainnya Allah tegaskan, ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu kawan setia, kekasih, dan siapapun yang dapat memberi syafaat kepadanya. Tidak ada. Tidak mungkin mereka mendapatkan syafaat selama-lamanya. Ini bahaya dosa syirik. Tidak diampuni oleh Allah berarti pasti masuk neraka. Bukan hanya masuk neraka, namun kekal di dalamnya selama-lamanya, dan tidak ada peluang sedikit pun untuk mendapatkan syafaat. Walaupun dia keluarga para nabi, dia tidak mungkin mendapatkan syafaat. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat kepada ayahnya. Nabi Nuh tidak bisa memberi syafaat kepada anaknya yang kafir. Hanya saja Abu Thalib, dikarenakan jasa-jasa besarnya, dia diberi syafaat, namun karena dia musyrik, syafaatnya tidak sampai mengeluarkan dia dari neraka. Hanya mengurangi azabnya. Itu pun dia mengira dialah orang yang mendapatkan azab yang paling berat. Tidak bisa. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi syafaat kepada Abu Thalib untuk keluar dari api neraka. Jadi Allah menegaskan orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan syafaat. Dan maksud orang-orang zalim di sini adalah orang-orang musyrik. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Luqman ayat ke-13 tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman, jemaah sekalian, orang biasa, bukan seorang nabi. Tapi Allah harumkan namanya dalam Al-Quran. Bahkan satu surat khusus dengan namanya Luqman. Karena beliau punya untayan nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Dari rangkaian nasihat Luqman kepada anaknya, nomor satu apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi orang-orang zalim yang tidak akan mendapatkan syafaat itu maknanya adalah orang-orang yang berbuat kezaliman terbesar, yaitu dosa syirik. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini terdapat dalam surat An-Nisa dalam dua ayat sekaligus. Lafaz ayat ini dalam dua ayat, An-Nisa 48 dan 116. Cuma lanjutannya ada perbedaan. Di dalam An-Nisa 48 lanjutan ayatnya berbunyi, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat dosa syirik, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ini lanjutan ayat An-Nisa 48. Sedangkan dalam An-Nisa 116 lanjutannya adalah wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kesesatan yang paling parah. Kesesatan itu bertingkat-tingkat. Yang paling parah adalah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, menuhankan selain Allah, menduakan Allah, atau berbuat dosa syirik. Dan juga di
ayat yang lain Allah menegaskan mereka itulah orang-orang yang paling sesat. Di surat Al-Ahqaf ayat kelima, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa atau menyembah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan bahkan yang mereka persembahkan ibadah doa mereka itu lalai, tidak sama sekali mendengarkan doa-doa mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da, dan apabila manusia dikumpulkan kelak di hari kiamat, mereka akan menjadi saling bermusuhan antara yang menyembah dan yang disembah. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengingkari peribadahan yang dilakukan kepada mereka. Jadi nasib yang menyembah dan yang disembah selain Allah, begitu pula antara sesama yang menyembahnya, kelak di hari kiamat akan saling bermusuhan. Hanya satu hubungan kasih sayang dan cinta yang akan bertahan, yaitu hubungannya orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, yang mentauhidkan Allah, yang tidak berbuat dosa syirik, sebagaimana Allah tegaskan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling menyayangi, kelak di hari kiamat akan menjadi saling bermusuhan. Orang tua dan anak bermusuhan, suami istri bermusuhan, semuanya bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, tidak melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Dalil yang kedua, wa qala al-Khalil alaihi salam, Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah, berkata, sebagaimana Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Jemaah sekalian, lihatlah ayat yang mulia ini menunjukkan rasa takut Nabi Ibrahim alaihi salam dari dosa syirik. Beliau khawatir dirinya sendiri terjerumus dalam dosa syirik, kemudian beliau mengkhawatirkan anak keturunannya. Sehingga kata Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala, wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim, siapa lagi yang merasa aman terhadap bahaya dosa syirik ini kalau Nabi Ibrahim saja takut? Jadi jika Nabi Ibrahim saja khawatir terjerumus dalam dosa syirik, kita yang lebih pantas untuk takut terjerumus dalam dosa syirik. Beliau seorang nabi, bahkan beliau disebut sebagai imamul hunafa, imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid, yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya, yang rela mati dibakar demi membela tauhid, demi memberantas kesyirikan. Dan beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Namun bersamaan dengan itu beliau takut terjerumus dalam dosa syirik. Jadi kalau kita merasa aman-aman saja, enggak khawatir terjerumus dalam dosa syirik, maka tidak diragukan lagi itu adalah tipuan setan. Kalau Nabi Ibrahim saja khawatir, tentu kita harus lebih khawatir terjerumus di dalam dosa syirik. Begitu pula ayat ini mengajarkan kepada kita, harus juga kita mengkhawatirkan anak keturunan kita. Sebagaimana kita khawatir mereka terkena penyakit atau kecelakaan di jalan, atau terjerumus dalam dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak karena pergaulan bebas,
Kita khawatir semua itu untuk anak-anak kita. Maka ketahuilah jemaah sekalian, seharusnya kita lebih khawatir lagi mereka terjerumus dalam dosa syirik. Karena dosa syirik itu jauh lebih berbahaya dari semua bahaya apapun. Dari bahaya kematian sekalipun. Sesungguhnya kalau orang yang kita cintai mati di atas tauhid, kita pantas bergembira. Yang kita khawatirkan kalau dia mati di atas kesyirikan. Karena seseorang itu jemaah sekalian, kalau dia mati di atas tauhid, maka yang menantinya adalah kebahagiaan. Tapi kalau dia mati di atas kesyirikan, naudzubillah, yang menantinya adalah azab yang sangat pedih. Jadi dosa syirik itu lebih berbahaya dari bahaya kematian sekalipun. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga pernah berpesan, la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta wa hurrikta. Jangan kamu mempersekutukan Allah sedikit pun. Jangan kamu menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, atau menuhankan selain Allah sedikit pun. Walau kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dibakar hidup-hidup dan dicincang-cincang. Dicincang dulu baru mati. Kalau mati dulu baru dicincang nggak kerasa. Dicincang dulu, dipotong kecil-kecil baru mati. Walaupun menghadapi seperti itu, jangan sedikit pun kamu berbuat dosa syirik. Karena itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahaya dosa syirik. Kita melihat dia sepertinya tersiksa, mati dalam keadaan yang sangat tragis. Tapi jemaah sekalian, setelah ruhnya berpisah dari badan, sudah nggak ada apa-apa lagi yang dirasakan. Nggak ada rasa sakit di dunia terbawa sampai di akhirat. Jadi orang sakit parah apapun, masuk kubur sembuh semuanya. Kanker, tumor, semuanya sembuh ketika ruh berpisah dari badan. Nah masalahnya di kubur sudah tenang, bahagia, atau justru masih ada bahaya yang lebih besar. Masih ada ancaman penderitaan yang lebih dahsyat. Itu dia masalahnya jemaah sekalian. Semua penderitaan di muka bumi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan azab kubur. Jadi bahaya syirik itu lebih berbahaya daripada kematian yang paling tragis sekalipun. Kemudian dalil yang ketiga, wa fil hadis, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Maka beliau ditanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Beliau mengatakan riya. Apa itu riya? Orang yang menampakkan ibadahnya kepada orang lain agar mendapatkan pujian mereka. Sama saja dengan sum'ah. Sum'ah artinya memperdengarkan ibadahnya kepada orang agar orang memuji dia. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih dari sahabat yang mulia Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW mengkhawatirkan umat beliau, mengkhawatirkan kita terjerumus dalam syirik. Kalau Nabi SAW mengkhawatirkan kita, tentu kita juga harus khawatir. Kita juga harus takut. Dan peringatan ini jemaah sekalian, pertama disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang beriman, yang imannya paling kuat, ibadahnya paling hebat, ilmunya yang paling tinggi. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang pertama diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahaya dosa syirik kecil. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan sahabat terjerumus dalam dosa syirik,
tentu beliau lebih mengkhawatirkan kita. Karena kita jauh lebih tipis imannya daripada sahabat. Jauh lebih rendah ilmunya dari para sahabat. Tentu Nabi SAW akan lebih mengkhawatirkan kita. Kalau begitu kita sendiri wajib takut, wajib khawatir terjerumus dalam dosa syirik. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW lebih khawatir kita terjerumus dalam syirik daripada kekhawatiran beliau terhadap fitnahnya Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal?" Maukah kamu aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah al-masih ad-dajjal? Qala kulna bala. Para sahabat pun menjawab, tentu ya Rasulullah. Faqala asyirkul khafi. Yang paling aku takutkan menimpa kalian melebihi fitnah dajjal adalah syirik yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Di dalam hati. Orang nggak bisa melihat, tapi Allah tentu maha tahu. Orang melihatnya, Masya Allah, ahli ibadah. Padahal dia telah melakukan dosa yang sangat besar di hatinya. Lalu Nabi SAW berikan contoh. Ini contoh saja. An yakuma rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhri rajulin. Seseorang yang melakukan solat lalu dia bagus-baguskan solatnya. Kenapa? Karena menyangka ada yang sedang melihat dia. GR ya. Ini ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa kita. Ini syirik yang tersembunyi. Syiriknya ahli ibadah. Bukan syiriknya tukang maksiat, tapi syiriknya ahli ibadah. Maka kita harus takut. Kalau ahli ibadah saja masih terancam terjerumus dalam syirik, bagaimana lagi dengan orang yang ibadahnya kurang, ibadahnya jarang-jarang. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini ada lanjutannya, yaitu Rasulullah SAW mengabarkan kepada orang-orang yang berbuat riya ketika di dunia, kelak di hari kiamat, tatkala Allah telah membalas amalan para hamba, maka Allah mengatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian. Jadi mereka menunggu mendapatkan balasan terhadap amalan-amalan mereka di hadapan Allah. Tapi yang terjadi apa? Allah mengusir mereka. Pergi kalian. Temui orang-orang yang dulu, kalian perlihatkan kepada mereka amalan-amalan kalian agar mereka memuji kalian. Kemudian lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka. Tentu tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, hadis ini juga menjelaskan kepada kita termasuk bahaya dosa syirik yang sangat dahsyat adalah terhapusnya amalan. Jadi mau buat kebaikan sebanyak apapun, amalannya terhapus. Cuma bedanya, syirik besar menghapuskan seluruh amalan, dan syirik kecil seperti riya dan sum'ah menghapuskan amalan yang menyertainya. Jadi ini termasuk dahsyatnya bahaya dosa syirik yang harus kita takutkan, yaitu terhapusnya amalan. Andai seseorang beramal 30 tahun lamanya, kemudian setelah itu dia melakukan dosa syirik besar, maka terhapus amalan selama 30 tahun. Dan amalan berikutnya yang akan dia lakukan juga tidak diterima. Jangankan kita jemaah sekalian, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam pun andai berbuat syirik, terhapus amalan mereka. Padahal ibadah mereka yang paling hebat. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ibadah para nabi dan rasul. Tapi seandainya mereka berbuat syirik, terhapus amalan mereka. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-An'am ayat 88. Dan ayat ini jemaah sekalian,
Nanti antum buka di rumah, baca mulai dari ayat 83, Al-An'am 83. Al-An'am 83 dan seterusnya sampai beberapa ayat itu adalah rangkaian ayat yang memuji para nabi dan rasul. Allah sebutkan bersamaan di situ 18 nabi dan rasul. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan pertama sekali. 18 orang nabi dan rasul sedang dipuji oleh Allah sampai Allah mengatakan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Semua nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Makanya kalau ada yang mengatakan kalau jadi wali bisa lebih tinggi daripada nabi, batal Islamnya. Kenapa? Berarti dia mendustakan ayat ini. Berarti dia mendustakan ayat ini. Allah mengatakan para nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Tapi kemudian Allah tegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat dosa syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Ini pengabaran kepada kita tentang para nabi yang mulia. Andai mereka berbuat dosa syirik, tentu para nabi dan rasul itu maksum, tidak terjerumus dalam syirik karena Allah lindungi mereka. Cuma Allah ingatkan, seandainya saja mereka berbuat dosa syirik, terhapus amalan mereka. Maksudnya apalagi kamu? Kalau nabi saja terhapus amalannya, apalagi kita yang amalannya sudah sedikit, sedikit itu pun banyak kekurangan, lalu kita campur dengan kesyirikan, musnah amalan kita. Bahkan ancaman ini Allah tujukan langsung kepada para nabi dan rasul, termasuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, ancaman Allah kepada seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mencakup ancaman kepada seluruh umat. Kalau kamu berbuat dosa syirik, terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik itu. Oleh karena itu kita harus takut, kita harus jauhi. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa bukti kita sudah paham dosa syirik itu berbahaya dan kita takut terjerumus padanya? Buktinya apa? Serius belajar tauhid. Sungguh-sungguh belajar tauhid jemaah sekalian. Serius belajar. Jangan main-main. Bersungguh-sungguh belajar tauhid. Mengenal kesyirikan. Hafalkan dalil-dalil tentang tauhid untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Tulis faidah-faidahnya. Antum kalau di bangku kuliah pasti segan sama dosen kalau nggak pegang pena sama pulpen. Padahal itu cuma ilmu dunia. Apakah antum lebih memuliakan ilmu dunia daripada ilmu akhirat? Kalau kita betul-betul tahu agungnya ilmu agama, terutama ilmu tauhid, dan takut terjerumus dalam dosa syirik, harusnya kita serius belajar. Jangan setengah-setengah belajar. Jangan kita dengar kemudian kita lupakan begitu saja. Ini bukti kalau kita sudah paham pentingnya ilmu, agungnya ilmu, terutama ilmu tauhid. Kita serius belajar dan kita berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam dosa syirik. Insyaallah ta'ala tanya jawab setelah adzan. Fadhal. Kita selesaikan dua dalil yang terakhir. Dalil yang keempat, qala rahimahullah, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Rawahul Bukhari. Barang siapa mati dan dalam keadaan dia berdoa atau beribadah kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, maka dia pasti masuk neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jemaah sekalian, hadis ini memberi peringatan keras. Inilah su'ul khatimah yang paling parah. Mati dalam keadaan berbuat dosa yang paling besar, yaitu berdoa kepada selain Allah. Dan makna doa dalam syariat itu mencakup dua macam, doaul ibadah dan doaul masalah. Doa ibadah dan doa permohonan. Doa ibadah artinya semua amal ibadah kita. Sedangkan doa permohonan ada sesuatu yang kita minta. Maka semua ibadah apapun, jadi makna hadis ini, semua ibadah apapun, ketika seseorang mempersembahkannya kepada selain Allah, dia telah berbuat dosa syirik. Dan hadis ini mengabarkan kepada kita, jika pelakunya itu mati sebelum dia bertobat dari dosa itu, kata Nabi SAW, dia pasti masuk neraka. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik apabila seorang mati di atas kesyirikan itu. Dan juga menunjukkan kepada kita agar segera bertobat. Dan tidak ada jalan lain untuk menghapuskan dosa syirik kecuali tobat. Tidak ada jalan lain. Andai seseorang berbuat dosa syirik 30 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang dia belum bertobat, maka statusnya masih musyrik. Walaupun dia sudah nggak pernah berbuat dosa itu sekalipun, hanya sekali itu saja, 30 tahun yang lalu, tapi dia belum pernah bertobat, maka statusnya masih musyrik. Karena tidak ada yang bisa menghapuskan dosa syirik kecuali tobat. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Semua dosa selain kesyirikan mungkin terhapus tanpa tobat. Apakah karena ada amalan-amalan besar yang dilakukan oleh seseorang sehingga menghapuskan dosa-dosanya? Ataukah karena musibah yang menimpanya? Ataukah karena Allah menghendakinya? Tapi dosa syirik Allah sudah tetapkan, Allah sudah tegaskan, tidak terampunkan kecuali pelakunya bertobat. Dalil yang kelima, ini yang terakhir. Wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa berjumpa dengan Allah, maksudnya menghadap Allah kelak di akhirat, dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, tauhid adalah jaminan keselamatan apabila kita mati membawanya. Dan sebaliknya, dosa syirik adalah kepastian pelakunya masuk neraka apabila dia mati menghadap Allah membawa dosa syirik itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, hal terpenting dalam hidup kita adalah tauhid, dan yang paling membahayakan kita adalah dosa syirik. Kalau begitu, ilmu yang paling wajib dipelajari adalah ilmu tauhid dan mengenal kesyirikan. Begitu pula dakwah yang harus lebih kita utamakan, prioritaskan adalah dakwah kepada tauhid dan memberantas kesyirikan. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan akhir. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa syirik besar dahulu, maka syirik besar itu membatalkan keislaman. Yang harus dia lakukan adalah bertobat kepada Allah dengan cara kembali masuk Islam.
di samping dia memenuhi syarat-syarat taubat, yaitu dia ikhlas karena Allah, menyesali dosa yang dia lakukan, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan dia segera tinggalkan dosa itu, tidak lagi melakukannya, dan dia bertobat sebelum datang malaikat maut menjemputnya, maka dia pun harus masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya saja tidak harus ada saksi, jadi dia nggak harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ini di depan banyak orang. Bahkan orang kafir asli sekalipun yang baru mau masuk Islam, bukan syarat dia bersyahadat di depan banyak orang atau di depan seorang muslim. Kalau dia sudah paham syahadat, dia bersyahadat sendiri, dia masuk Islam sendiri, maka sah Islamnya, dia sudah menjadi muslim. Jadi solusinya dia bertobat, dan karena itu syirik besar membatalkan Islam, maka dia kembali masuk Islam. Wallahu alam. Nggak ada lagi? Silakan Pak. Baik. Jadi orang yang pergi haji dan pingin namanya ditulis haji di depan. Jamaah sekalian, pertama, kalau dia niat dari awal untuk ibadah demi mendapatkan gelar haji agar namanya dipuji, ditinggikan, dimuliakan dengan gelar haji, maka itu jelas riya. Itu jelas adalah riya. Kalaupun baru muncul niatnya itu setelah selesai berhaji, maka itu ujub, membanggakan dirinya, ingin dimuliakan dengan gelar haji. Kalau kita lihat amalan, sesungguhnya solat itu lebih tinggi daripada haji. Kenapa semua orang yang solat nggak sekalian dipanggil Pak Solat? Solat itu lebih tinggi daripada haji loh, lebih wajib daripada haji. Jadi kalau niatnya seperti itu, maka itu adalah perusak amal ibadahnya. Apakah rusak dengan riya, ataukah rusak dengan ujub, ataukah dengan sombong. Kalau di hatinya dia merasa tinggi lebih daripada yang lainnya yang belum haji, maka itu sudah sombong. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, thalathun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan, syuhun muta', wahawan muttaba', wa ijabul mar'i binafsihi, kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Kalau dia nggak ada niat apa-apa, minimal itu menjadi pintu ke sana. Minimal itu menjadi pintu untuk ke sana. Walaupun dia nggak ada niat apa-apa, maka harus dijauhi. Mungkin awalnya dia ikhlas. Ketika dipanggil haji, ya muncul kerusakan hatinya. Dan mungkin juga saat tidak disebut haji, dia marah. Jadi marah karena dirinya tidak dimuliakan. Ini kan sombong namanya. Yang pantas dimuliakan adalah Allah Azza wa Jalla, diagungkan. Dan yang pantas marah ketika dia tidak dimuliakan, diagungkan, hanya Allah Azza wa Jalla. Kita adalah hamba yang hina, kita adalah hamba yang lemah. Dan kesombongan itu jamaah sekalian termasuk sifat Allah. Kenapa? Karena memang hanya Allah yang layak menyandang sifat itu. Maka kita jauhi semua sifat kesombongan atau yang mengantarkan kepada kesombongan itu. Barangkali demikian, wallahu alam. Waktu sudah habis, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.